Yesus sepertinya gembala, kami seperti dombanya. Dia pimpin dan menjaga selama kami di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi. Shalom untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih dan memuliakan nama-Mu untuk berkat dan anugerah yang kami rasakan saat ini. Apalagi kami akan belajar firman-Mu, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa. Amin. Firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Pemenang Ilahi. Ayat inti, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Wahyu 6 ayatnya yang kedua. Waktunya sudah tiba bagi Kristus untuk naik ke tahta Bapanya. Sebagai seorang pemenang ilahi, ia sudah hampir kembali dengan tanda kemenangan ke istana surga. Nah, sebelum kematiannya ia telah menyatakan kepada Bapanya, "Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Sesudah kebangkitannya ia tinggal di dunia beberapa waktu lamanya agar murid-muridnya dapat menjadi biasa dengan dia dalam tubuhnya yang dibangkitkan dan dipermuliakan itu. Sekarang ia sudah bersedia mengucapkan selamat tinggal. Sebagai tempat kenaikan, Yesus memilih tempat yang sering sekali disucikan oleh hadiratnya sebagai atau selagi ia tinggal di antara manusia. Bukannya Gunung Sion tempat kota Daud, bukannya Gunung Moria tempat bait suci yang harus dihormati sedemikian. Nah, di sanalah Kristus telah diolok-olok dan ditolak. Di sanalah gelombang kemurahan yang masih kembali dalam pasangan kasih yang lebih kuat. Dari sanalah Yesus yang lebih kuat telah dipukul mundur oleh hati yang sekeras batu karang. Dari sanalah Yesus yang letih dan berat hatinya telah keluar untuk mencari perhentian di Bukit Zaitun. Dari bukit inilah ia harus naik ke surga. Di atas puncaknya kakinya akan berpijak bila ia akan datang lagi. Bukannya sebagai seorang yang menderita kesusahan, melainkan sebagai seorang raja yang mulia dan menang, ia akan berdiri di atas Bukit Zaitun. Sementara sorak haleluya orang Ibrani bercampur dengan sorak hosana orang kafir, dan suara orang tebusan sebagai bala tentara yang besar akan menyaringkan sorak-sorai, "Mahkotailah dia Tuhan atas segala Tuhan." Ketika tiba di Bukit Zaitun, Yesus menuntun jalan ke puncak yang tidak jauh dari Betania. Disinilah ia berhenti sejenak dan murid-murid berhimpun di sekelilingnya. Sinar terang tampaknya memancar dari wajahnya ketika ia memandang dengan penuh kasih sayang kepada mereka itu. Ia tidak mempersalahkan mereka karena kesalahan dan kegagalan mereka. Perkataan kelemah lembutan yang paling dalam merupakan ucapan terakhir yang jatuh ke telinga mereka dari bibir Tuhan mereka. Nah, dengan tangan yang direntangkan untuk memberkati dan seakan-akan menjamin penjagaannya yang melindungi, naiklah ia perlahan-lahan dari antara mereka, ditarik menuju ke surga oleh kuasa yang lebih kuat daripada sesuatu penarikan duniawi. Sementara murid-murid masih menengadah ke atas, suara-suara menyapa mereka yang berbunyi bagaikan musik yang paling merdu. "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Mari saudaraku kita renungkan lebih dalam. Pernahkah Yesus membawa saya pulang dengan penuh kemenangan ke tempat di mana sebelumnya ada penderitaan? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Semoga Tuhan akan memberkati kita pada sepanjang hari ini. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami diberkati dengan kesehatan dan kekuatan, dan kami boleh beribadah pada saat ini. Terima kasih, Kristus telah menjadi pemenang, dan kami juga akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami tetap setia kepada Tuhan. Diberkatilah semua umat-umat Tuhan yang pada saat ini sudah berbakti, biar kiranya berkat surga tinggal dalam kehidupan kami.
menjadi bagian kami melalui kesehatan, berkat materi, dan kekuatan iman. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.